Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Zima, kelas 5D, jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai media dan sumber belajar. Nah, sebelum kita masuk media dan sumber belajar, perlu kita ketahui apa itu media dan sumber belajar, jenis-jenis media dan sumber belajar, manfaat media dan sumber belajar. Baik, yang pertama, sumber belajar. Pengertian X1977 adalah segala sesuatu daya yang dapat digunakan untuk memfasilitasi, mempermudah kegiatan individu siswa dalam belajar, atau dalam bahasa Latinnya facilitating human learning. Nah, sumber belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Oke, masuk di poin yang pertama, di mana sumber belajar yang dirancang, yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional sebagai komponen dalam rangka mempermudah tindak pembelajaran secara formal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, contohnya buku teks, buku paket, foto slide pembelajaran, video pendidikan, laboratorium sains dan bahasa, serta alat peraga edukatif atau apps dan lain-lain. Sumber belajar yang dimanfaatkan. Masuk poin kedua, yang dimana sumber belajar yang dimanfaatkan yang tidak secara khusus dipersiapkan untuk keperluan instruksional tetapi telah tersedia, dapat diperoleh karena memang sudah ada di alam dan lingkungan sekitar, serta dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Contoh, pasar, toko, museum, masjid, lapangan, kantor pos, tempat ibadah, tugu peringatan, rumah sakit, dan lainnya. Nah, masuk ke komponen sumber belajar, di mana komponen sumber belajar terdiri dari 6 komponen. Yang pertama adalah pesan, yang dimana pesan dalam kategori sumber belajar yang terdesain, yakni bahan, contohnya bahan pelajaran atau naskah, bukti fakta, konsep hukum dan teori. Sedangkan yang dimanfaatkan seperti cerita rakyat, dongeng, nasihat, dan lain-lain. Masuk yang kedua, manusia atau man. Nah, dalam sumber belajar yang desain, yakni contohnya seperti guru, siswa, pembicara, dan lain-lain. Sedangkan sumber belajar yang dimanfaatkan yakni contohnya seperti narasumber, pemuka tokoh, pedagang, dan seniman. Lanjut ke poin yang ketiga, yakni bahan, yakni software, di mana bahan software dalam sumber belajar yang didesain, contohnya seperti transparansi, kaset, film, buku gambar, dan lain-lain. Sedangkan yang dimanfaatkan yakni seperti relief, candi, alat teknik, dan lain-lain. Nah, masuk ke poin keempat, yakni alat atau hardware, di mana sumber belajar yang desain seperti proyektor, TV, komputer, kamera, papan tulis, dan lain-lain. Sedangkan yang dimanfaatkan seperti generator, mesin, alat mobil, dan lain-lain. Masuk ke poin kelima, yakni metode atau strategi. Strategi, sumber belajar yang didesain contohnya seperti ceramah, diskusi, sosiodrama, dan masih banyak lagi. Serta yang dimanfaatkan dalam contoh metode strategi yakni sarasehan,
lesehan, atau omong-omong. Masuk ke poin terakhir, yakni lingkungan, di mana lingkungan sebagai sumber belajar yang desain, yakni seperti ruang kelas, studio, auditorium, maupun laboratorium, sedangkan yang dimanfaatkan seperti pasar, museum, kantor pos, tempat ibadah, dan rumah. Kita lanjut lagi. Nah, kita kaitkan antara alat peraga, yakni instructional aid, instructional media, serta sumber belajar, yakni resource learning, di mana media sumber belajar dicakup oleh media dan alat peraga. Nah, sekarang kita masuk di media pembelajaran. Definisi media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai perantara penyampaian pesan, materi pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan atau proses pembelajaran. Nah, di dalam media pembelajaran terdapat kriteria. Nah, di mana pemilihan media sebagai berikut. Yang pertama, menyesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang akan dicapai. Yang kedua, ketepatan gunaan. Yang ketiga, sesuaikan dengan keadaan dan karakteristik pembelajar. Nah, yang keempat, ketersediaan. Poin yang kelima, mutu teknis. Dan yang keenam, yang pasti, biaya. Nah, inilah jenis media dan sumber belajar. Yang pertama ada TV. Yang kedua ada internet atau komputer. Nah, yang ketiga adalah gabungan dari TV, internet, dan komputer. Nah, yang keempat ada instructional kits. Nah, yang gambar terakhir yakni printed materials. Oke, kita masuk di poin peran bahan ajar. Peran bahan ajar di gambar yang berwarna hijau, di mana menjelaskan tentang guru sebagai fasilitator belajar mandiri. Dan gambar yang kuning menjelaskan bahwa guru sebagai sumber belajar didik, sebagai sumber peserta didik belajar darinya. Sedangkan gambar yang terakhir yang menjelaskan soal guru sebagai pengajar, bahan yang dipilih guru atau siswa. Kita masuk di manfaat, media, dan sumber belajar. Bagi guru, manfaat media dan sumber belajar yang pertama, hemat waktu mengajar. Yang kedua, peran guru berubah dan pengajar jadi fasilitator. Nah, yang ketiga, pembelajaran media efektif dan interaktif. Bagi siswa, belajar tanpa perlu tatap muka dengan pengajar. Belajar kapan saja, di mana saja. Belajar sesuai kecepatan, belajar mandiri, semangatnya akan tumbuh. Nah, di gambar ini mungkin kita bisa lihat di mana sifat media dan sumber belajar. Yang pertama, media satu arah, yakni seperti radio, TV, buku. Sedangkan media dua arah, di mana kita bisa browsing atau berselancar dalam dunia internet, mencari banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Oke, masuk. Nah, contoh dan non-contoh. Contoh dapat berupa benda, seperti ilustrasi, kasus, gambar, diagram yang dapat menjelaskan konsep yang dijelaskan. Non-contoh dapat berupa benda ilustrasi, kasus, gambar, diagram yang tidak mendukung konsep yang dijelaskan tetapi dimaksudkan untuk memantapkan pemahaman konsep. Nah, masuk manfaat media dan sumber belajar. Yang pertama, mengaktifkan semua pembelajar. Yang kedua, memperjelas pesan yang disampaikan.
Yang ketiga, mengurangi ceramah atau frekuensi berbicara instruktur. Atau bisa kita bilang menghemat waktu. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai media dan sumber belajar. Mohon maaf apabila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.